Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala rasulullah ba'da amma ba'. Baik, perkenalkan nama saya Karsita Safitri. NIM P02200006, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Baik, izinkan saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen mata kuliah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh dosen pengampu saya Bapak Rosadi SAG MSI. Adapun pertanyaan itu sebagai berikut. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu apa yang Anda ketahui dengan tasawuf, dan coba jelaskan secara singkat tokoh Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Baik, tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tokoh Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau antara Maret 1058 hingga Februari 1059 Masehi dengan nama asli Abu Hamid ibni Muhammad Al-Ghazali. Dikenal sebagai Al-Ghazal oleh orang barat, adalah teolog muslim, ahli hukum, filsuf, dan seorang mistik dari Persia. Sedangkan tokoh Imam Junaid Al-Baghdadi dikenal sebagai tokoh sufi yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Salah satu ungkapan Al-Junaid tentang ilmu tasawuf yang dikutip oleh Al-Qurani dalam Itaf Al-Daki adalah ucapannya, "Pengetahuan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Al-Sunnah." Dengan ini mengindikasikan bahwa ajaran tasawuf menurut Al-Junaid haruslah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Sekian dan terima kasih untuk pertanyaan pertama. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua itu, apa yang Anda ketahui dengan golongan Syiah? Syiah adalah arti terminologi, terdapat banyak pengertian yang sangat sulit dapat mewakili seluruh pengertian Syiah. Dalam Ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok atau aliran paham yang mengidolakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Muslim Syiah memiliki beberapa perbedaan pandangan yang tajam dalam menafsirkan Al-Quran, hadis, dan lainnya. Sebagai contoh, perawi hadis dari Muslim Syiah berpusat pada perawi dari Ahlul Bait saja, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak dipergunakan. Aliran Syiah mulai muncul pada akhir dari masa jabatan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Untuk pertanyaan ketiga akan dibacakan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan golongan-golongan di bawah ini. A. Khawarij, B. Murji'ah, C. Mu'tazilah, D. Wahabi, E. Ikhwanul Muslimin, F. Hizbut Tahrir. A. Khawarij adalah istilah umum yang mencangkup sejumlah aliran dan dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. B. Murji'ah, golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. C.
Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Yang D. Wahabi sejatinya adalah gerakan pemikiran salah satu etnis Arab, yaitu dakwah Islami yang digagas oleh suku Najd dipelopori Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi. Ikhwanul Muslimin atau IM adalah gerakan Islam terbesar di Mesir. Sebagai organisasi massa, IM didirikan oleh Hasan al-Banna. Tujuannya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai ideologi umat Islam pada tahun 1928. F. Hizbul Tahrir adalah organisasi politik dan Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Lanjut ke pertanyaan keempat. Baik, pertanyaan terakhir atau pertanyaan keempat yaitu pemerintah sudah menetapkan ibu kota negara atau IKN bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Sebuah lahan sangat luas, masih semak belukar dan hutan luas. Dipastikan akan ada ribuan orang Indonesia akan tinggal di lokasi baru itu. Tentunya akan ada banyak agama, suku, golongan mendiami lokasi tersebut. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda cara membangun konsep beragama di ibu kota negara Nusantara tersebut? Baik, jawaban saya yaitu cara membangun konsep beragama di ibu kota negara Nusantara yaitu dengan cara keberagaman kultural tersebut sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan Al-Quran dan Al-Sunnah dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu rel dengan umat Islam pada rel lainnya, atau dengan sikap toleransi atau dengan cara saling menghormati setiap agama, baik itu agama Islam maupun non-Islam. Baik, sekian dari pertanyaan dan jawaban yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.